Di kerajaan Tirta Kencana, kabar kelahiran sang putri disambut dengan perayaan meriah. Ia diberi nama Kalyani, yang bermakna pembawa keberuntungan. Wajahnya rupawan, matanya bersinar laksana bintang fajar. Seluruh negeri bersukacita, membayangkan masa depan cerah di bawah naungan sang putri kelak. Kebahagiaan itu mengisi setiap sudut istana, dari Balairung Agung hingga ke taman-taman yang paling rimbun. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Para dayang yang memandikannya menemukan sebuah keanehan yang tak terduga. Kulit sang putri diselimuti lapisan tipis serupa lumpur kering yang tak bisa hilang. Berapa kali pun digosok dengan air bunga paling wangi, noda itu tetap melekat. Kabar ini sampai ke telinga raja dan permaisuri, mengubah sukacita mereka menjadi kecemasan yang mendalam. Rasa malu dan takut akan anggapan rakyatnya membuat raja mengambil keputusan berat. Kelahiran Puteri Kalyani dirayakan, namun wujudnya dirahasiakan. Ia dianggap menderita kutukan atau penyakit aneh yang dapat menular. Istana yang semula terang oleh sukacita kini diselimuti awan kelabu kerahasiaan. Sang puteri, yang seharusnya menjadi permata kebanggaan, kini menjadi aib yang harus disembunyikan. Puteri Kalyani tumbuh dalam lingkungan yang serba terbatas. Ia adalah paradoks yang hidup. Di balik selubung nodanya, terdapat kelembutan dan kecantikan yang luar biasa. Matanya memancarkan kebaikan hati, namun dunia hanya melihat lapisan luar yang dianggap kotor. Kondisinya menjadi misteri besar di istana, sebuah teka-teki yang tak seorang pun mampu pecahkan. Sejak saat itu, kehidupan Puteri Kalyani dijalani di balik dinding tebal istana. Ia tak pernah diperkenalkan secara resmi kepada publik. Bisik-bisik tentang puteri terkutuk mulai menyebar samar di kalangan abdi dalem, menciptakan aura misteri dan kesedihan di sekitar sosoknya. Ia adalah permata yang terpaksa disimpan di dalam kotak lumpur, menanti takdir membukanya. Tahun-tahun berlalu, Puteri Kalyani tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah taman tersembunyi di sudut paling belakang kompleks istana. Pengasingan ini menumbuhkan rasa sepi yang mendalam di hatinya. Ia sering merenung, mempertanyakan mengapa Sang Pencipta memberinya takdir yang begitu berbeda dari orang lain. Rasa rendah diri menjadi sahabatnya sehari-hari. Di tengah taman tersembunyi itu, terdapat sebuah danau kecil yang tenang. Permukaan danau itu dihiasi puluhan bunga teratai yang mekar dengan anggun. Disinilah, di tepi danau inilah, Puteri Kalyani menemukan satu-satunya kedamaian. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat antara dirinya dan bunga-bunga itu, yang juga berakar di lumpur namun mekar dengan suci di permukaan. Setiap pagi, ia akan duduk di tepi danau, memperhatikan kuncup teratai yang perlahan membuka kelopaknya menyambut mentari. Ia melihat bagaimana daun-daun teratai menolak air dan kotoran, tetap bersih meski hidup di lingkungan yang keruh. Pemandangan ini memberinya kekuatan. Ia mulai belajar bahwa lingkungan tempat kita berasal tidak menentukan siapa diri kita sesungguhnya. Danau teratai menjadi ruang kelas alam baginya. Ia belajar tentang kesabaran dari kuncup yang menanti waktu mekar. Ia belajar tentang ketahanan dari akar yang kokoh di dasar lumpur. Dan yang terpenting, ia belajar tentang kesucian sejati dari bunga yang tampil tanpa noda di atas air keruh. Bunga-bunga itu seolah berbisik kepadanya, meyakinkannya bahwa ada keindahan di dalam dirinya yang belum terungkap. Dalam kesendiriannya, Kalyani tidak menjadi pahit. Sebaliknya, ia mengembangkan kepekaan dan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Ia berbicara dengan bunga, angin, dan air. Alam menjadi guru dan sahabatnya yang paling setia. Tanpa ia sadari, pengasingan yang menyakitkan itu justru sedang menempa jiwanya menjadi sekuat dan sesuci bunga teratai. Suatu hari, Kerajaan Tirta Kencana menerima kunjungan kehormatan dari kerajaan tetangga. Turut serta dalam rombongan adalah seorang pangeran muda yang dikenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Pangeran Aruna. Berbeda dari bangsawan lain yang sibuk dengan urusan politik, Pangeran Aruna lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan filsafat alam.
Merasa jenuh dengan suasana formal di Balairung, Pangeran Aruna memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri menjelajahi taman istana. Langkah kakinya tanpa sengaja membawanya ke sebuah jalan setapak tersembunyi, yang mengarah langsung ke taman rahasia tempat Kalyani berada. Dari kejauhan, ia melihat sesosok gadis tengah duduk termenung di tepi danau teratai. Pangeran Aruna mendekat dengan perlahan. Awalnya ia terkejut melihat kondisi kulit sang puteri. Namun, keterkejutannya segera berganti dengan kekaguman. Ia melihat sorot mata Kalyani yang begitu jernih dan damai, memancarkan aura kebaikan yang tulus. Ia tidak melihat gadis yang terkutuk, melainkan jiwa yang murni tengah berkontemplasi dengan alam. Untuk pertama kalinya dalam hidup Kalyani, seseorang menatapnya tanpa rasa jijik atau takut. Pangeran Aruna menyapanya dengan lembut, memulai percakapan tentang keindahan bunga teratai. Kalyani, yang semula malu, perlahan membuka diri. Ia menemukan bahwa sang pangeran mampu melihat apa yang ada di balik penampilannya, yaitu hatinya. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi keduanya. Bagi Kalyani, itu adalah setitik cahaya di tengah kegelapan panjang hidupnya. Bagi Aruna, itu adalah sebuah misteri yang membangkitkan rasa penasarannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak tentang sang puteri misterius dan rahasia di balik kondisinya. Pangeran Aruna meminta izin kepada Raja Tirta Kencana untuk tinggal lebih lama dengan alasan ingin mempelajari flora unik di kerajaan itu. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk bisa bertemu kembali dengan Puteri Kalyani dan memahami kondisinya. Secara sembunyi-sembunyi, mereka kembali bertemu di tepi danau teratai. Dalam setiap percakapan mereka, Aruna tidak pernah menyinggung kondisi kulit Kalyani sebagai sebuah aib. Sebaliknya, ia mengajaknya berdiskusi tentang filosofi teratai. "Lihatlah bunga itu, Tuan Puteri," kata Aruna. "Ia tidak akan bisa mekar seindah itu tanpa lumpur yang memberinya nutrisi. Mungkin yang Tuan Puteri anggap kutukan, sesungguhnya adalah sumber kekuatan Tuan Puteri." Kata-kata itu bagaikan air sejuk yang menyirami jiwa Kalyani yang telah lama kering. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat kondisinya dari sudut pandang yang berbeda. Harapan, sebuah perasaan yang hampir ia lupakan, mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menanggung bebannya. Ada seseorang yang percaya padanya. Aruna meyakinkan Kalyani bahwa keagungan sejati tidak terletak pada penampilan luar. Ia menceritakan kisah-kisah para resi dan pertapa agung yang justru menemukan pencerahan di tengah kondisi yang paling sulit. "Kesucian bukan berarti tanpa noda," ujarnya, "tetapi kemampuan untuk tetap murni di tengah lingkungan yang penuh noda." Keyakinan Aruna yang begitu tulus perlahan mengikis tembok keraguan diri yang dibangun Kalyani selama bertahun-tahun. Ia mulai berani menatap bayangannya di permukaan danau tanpa rasa benci. Ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sebuah tujuan mulia di balik takdirnya yang aneh. Benih harapan itu kini telah bertunas, siap untuk tumbuh menjadi pohon keyakinan yang kokoh. Rasa penasaran Pangeran Aruna membawanya ke perpustakaan kuno milik Kerajaan Tirta Kencana. Ia menghabiskan waktu berhari-hari mempelajari naskah-naskah lontar tua, mencari petunjuk apapun yang berkaitan dengan fenomena aneh seperti yang dialami Puteri Kalyani. Ia yakin bahwa ini bukanlah kejadian acak, melainkan bagian dari sebuah takdir besar. Setelah pencarian yang panjang, ia menemukan sebuah naskah yang sudah rapuh. Di dalamnya, tertulis sebuah ramalan yang hampir terlupakan. Ramalan itu menyebutkan bahwa suatu saat nanti, ketika kerajaan mulai melupakan nilai-nilai spiritual dan terlalu terbuai materi, seorang pemimpin agung akan lahir. Pemimpin ini dikenal sebagai Puteri Teratai. Naskah itu menggambarkan secara rinci ciri-ciri sang puteri. Ia akan lahir dari lumpur, kulitnya akan menjadi pertanda akarnya. Ia akan disembunyikan karena dunia belum siap melihat kebenarannya. Namun dari keterasingan itulah, ia akan memupuk kebijaksanaan sejati.
Ia akan mekar pada saat yang paling dibutuhkan, membawa kembali kesucian dan kemakmuran bagi negerinya. Pangeran Aruna merasa jantungnya berdebar kencang. Semua deskripsi dalam ramalan itu sangat cocok dengan Putri Kalyani. Kondisi kulitnya yang seperti lumpur bukanlah kutukan, melainkan penanda suci dari takdirnya. Pengasingannya bukanlah hukuman, melainkan masa penempaan spiritual yang harus ia lalui. Dengan penemuan ini, Aruna segera menemui Kalyani. Ia menunjukkan naskah kuno itu dan menjelaskan makna di baliknya. Awalnya, Kalyani tidak percaya. Bagaimana mungkin dirinya, yang selalu dianggap aib, adalah sosok yang diramalkan akan menjadi penyelamat? Namun, penjelasan Aruna yang logis dan keyakinan di matanya membuat Kalyani mulai menerima kemungkinan itu. Beban di pundaknya kini terasa seperti sebuah jubah kehormatan yang agung. Tak lama setelah ramalan itu terungkap, kerajaan Tirta Kencana diuji dengan musibah besar. Musim kemarau datang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Sungai-sungai mulai menyusut, sawah-sawah retak kekeringan, dan rakyat mulai menderita kelaparan. Doa dan upacara telah dilakukan, namun hujan tak kunjung turun. Di tengah keputusasaan itu, seorang penasihat istana yang licik dan iri hati, Rakyan Jatmika, melihat peluang. Ia menyebarkan desas-desus bahwa kekeringan ini adalah murka para dewa akibat dosa tersembunyi di istana. Ia menunjuk pada keberadaan Putri Kalyani yang selama ini dirahasiakan, menyebutnya sebagai putri terkutuk, yang membawa sial bagi seluruh negeri. Rakyat yang panik dan putus asa dengan mudah terhasut. Mereka berbondong-bondong menuju istana, menuntut agar sang putri diusir untuk menghilangkan kutukan. Raja dan permaisuri berada dalam posisi yang sangat sulit, terjepit antara kasih sayang pada putri mereka dan tekanan dari rakyat yang menderita. Situasi di kerajaan menjadi sangat genting. Inilah puncak ujian bagi Kalyani. Seluruh hidupnya ia bersembunyi, dan kini ia dipaksa keluar untuk menjadi kambing hitam. Namun, berkat dukungan Aruna dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari Danau Teratai, ia tidak lagi merasa takut. Ia memutuskan untuk tidak lari. Dengan kepala tegak, ia memutuskan untuk menghadapi rakyatnya dan membuktikan takdirnya. Didampingi Pangeran Aruna, Putri Kalyani berjalan keluar dari gerbang istana, untuk pertama kalinya menampakkan diri di hadapan publik. Kerumunan yang semula bising menjadi senyap, terkejut melihat wujud sang putri. Kalyani berjalan dengan tenang melewati kerumunan, menuju ke alun-alun utama di mana danau kerajaan yang kini telah kering kerontang berada. Putri Kalyani melangkah masuk ke dalam dasar danau yang berlumpur dan retak. Ia berdiri di tengahnya, memejamkan mata, dan menengadahkan tangan. Ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan memohon ampunan dan berkah bagi negerinya kepada Sang Pencipta. Seluruh rakyat, termasuk raja dan permaisuri, menahan napas menyaksikan pemandangan itu. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Dari tempat kakinya berpijak, sebuah mata air kecil mulai memancar keluar. Air itu jernih dan segar, perlahan mulai menggenangi dasar danau yang kering. Saat air suci itu menyentuh kulit Kalyani, lapisan lumpur yang selama ini melekat di tubuhnya mulai luruh sedikit demi sedikit, larut ke dalam air. Semakin banyak air yang keluar, semakin bersih kulit Kalyani. Hingga akhirnya, seluruh noda itu hilang, menampakkan kulitnya yang asli, bersih, bersinar, dan sempurna laksana kelopak teratai yang paling murni. Pada saat yang bersamaan, dari dasar danau yang tergenang air, kuncup-kuncup teratai bermunculan dan mekar secara serentak, menyebarkan wangi yang menenangkan. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan. Tak lama kemudian, rintik hujan pertama mulai jatuh, disambut sorak-sorai penuh syukur dari seluruh rakyat. Hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah Tirta Kencana yang telah lama haus. Kekeringan telah berakhir. Semua orang kini menatap Kalyani dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Mereka akhirnya sadar. Gadis yang mereka caci maki sebagai pembawa kutukan ternyata adalah penyelamat mereka,
Sang putri teratai yang sesungguhnya seperti yang tertulis dalam ramalan kuno. Rakyat Jatmika yang licik tertunduk malu, sementara raja dan permaisuri menangis haru melihat putri mereka akhirnya diterima dan dimuliakan oleh takdirnya. Sejak hari itu, Putri Kalyani tidak lagi dikenal sebagai putri yang tersembunyi, melainkan dihormati sebagai Ratu Kalyani, sang putri teratai. Ia dinobatkan menjadi pemimpin, dan kebijaksanaannya yang lahir dari penderitaan menjadi cahaya penuntun bagi seluruh kerajaan. Ia memerintah dengan penuh kasih sayang dan empati, karena ia sangat memahami bagaimana rasanya menjadi orang yang tersisih. Pangeran Aruna, yang selalu setia mendampinginya, menjadi pasangan hidupnya. Bersama-sama, mereka memimpin kerajaan Tirta Kencana menuju era baru yang penuh kemakmuran, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual. Mereka mengajarkan rakyatnya untuk tidak menilai sesuatu dari penampilan luarnya saja. Danau Teratai di tengah alun-alun menjadi tempat yang suci, selalu ramai dikunjungi sebagai pengingat akan keajaiban Sang Ratu. Bunga teratai menjadi lambang baru kerajaan, simbol kebanggaan dan filosofi hidup. Kisah Ratu Kalyani diceritakan turun-temurun, menjadi legenda abadi yang menginspirasi banyak generasi. Kalyani tidak pernah melupakan masa lalunya yang kelam. Justru pengalaman itulah yang membuatnya menjadi pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Ia membuktikan bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses penempaan untuk mencapai kemuliaan. Ia adalah bukti hidup bahwa mutiara terindah seringkali lahir dari dalam cangkang yang paling kasar. Kerajaan itu pun belajar sebuah kebenaran agung yang menjadi pesan moral abadi dari kisah ini, bahwa kesucian sejati bukanlah ketiadaan noda, melainkan kemampuan untuk tumbuh mekar dan luhur dari tengah kesulitan. Kebesaran jiwa dapat lahir dari penderitaan yang paling dalam, persis seperti bunga teratai yang mempersembahkan keindahannya yang sempurna dari dasar lumpur yang keruh.